Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atifah Mindarelia, NPM 207555039 dari D4 Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang siklus akuntansi. Pengertian siklus akuntansi adalah serangkaian proses dalam menyusun sebuah laporan finansial keuangan perusahaan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, tahap siklus akuntansi. Untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang lengkap, maka haruslah melewati alur yang cukup panjang. Pada prosesnya akan terdapat beberapa urutan yang harus dilakukan agar menghasilkan laporan yang akuntabel dan valid. Dan tahapan atau urutan-urutan tersebut adalah siklus akuntansi. Berikut adalah gambar atau bagian dari siklus akuntansi. Untuk memahami secara lebih mendalam tentang setiap tahapan siklus akuntansi, berikut adalah penjelasannya. Pertama, tahap pengidentifikasian. Langkah pertama di dalam suatu siklus akuntansi ialah mengidentifikasi transaksi. Tidak semua transaksi bisa dicatat. Transaksi yang bisa dicatat yaitu transaksi yang berdampak pada perubahan posisi keuangan suatu perusahaan dan bisa dinilai ke dalam unit moneter secara objektif. Selain itu, transaksi yang akan dicatat harus memiliki bukti. Bila tidak ada bukti, jadi transaksi tidak bisa dicatat dan dilaporkan ke dalam suatu laporan keuangan. Bukti transaksi biasanya berupa kwitansi, nota, faktur, bukti kas keluar, memo penghapusan piutang, dan lain-lain. Bukti tersebut tentu harus sah dan dapat diverifikasikan. Bentuk bukti transaksi keuangan juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, bukti transaksi intern. Ialah suatu bukti transaksi yang berasal dan dilaksanakan di dalam lingkungan perusahaan itu sendiri. Misalnya ialah bukti memorial antar bagian atau divisi dalam suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, bukti transaksi ekstern, yakni sebuah bukti transaksi yang dapat melibatkan pihak luar suatu perusahaan. Misalnya ialah kwitansi, nota kontan, faktur nota kredit, nota debit, cek, biliet giro. Kedua, tahap pencatatan. Setelah informasi transaksi dianalisis, selanjutnya dicatat secara beruntut di buku jurnal. Jurnal merupakan suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang akan terjadi dalam suatu periode akuntansi. Proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal disebut juga penjurnalan atau journalism. Terdapat dua macam jenis jurnal, ialah sebagai berikut. Yang pertama, jurnal umum. Pengertian jurnal umum adalah jurnal yang dipakai untuk pencatatan transaksi yang tidak rutin. Contohnya, pembelian aset jangka panjang yang bersifat tetap, penerbitan saham, dan contoh lainnya. Berikut adalah salah satu contoh penerapan pembuatan jurnal umum. Jurnal umum meliputi setidaknya 4 kolom bagian, dimulai dengan tanggal transaksi, deskripsi transaksi debit, deskripsi transaksi kredit, dan juga keterangan. Kedua, jurnal khusus. Jurnal khusus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pencatatan terhadap suatu transaksi yang berulang. Misalnya saja seperti jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan sebagainya. Contohnya adalah sebagai berikut. Ketiga, tahap penggolongan. Tahapan berikutnya dalam siklus akuntansi adalah tahap penggolongan atau pemindahan catatan dari jurnal ke buku besar. Apa itu buku besar? Dalam istilah akuntansi, yang dimaksud buku besar ialah buku catatan akuntansi yang dipakai guna mencatat dan menyimpan transaksi akuntansi yang sifatnya mempengaruhi terhadap ekuitas, aset, dan liabilitas perusahaan. Buku besar ini memuat kumpulan akun. Sebagai gambaran, buku besar ini terdiri dari beberapa elemen yaitu akun kas, piutang perusahaan, aset tetap, pinjaman, utang usaha, pendapatan penjualan, dan beragam jenis pengeluaran lainnya. Kegiatan pemindahan bukuan ke buku besar ini juga disebut dengan istilah posting. Contoh buku besar adalah seperti terlihat di bawah ini.
Contoh buku besar di atas disebut dengan istilah akun 3 kolom. Alasannya yaitu karena terdiri dari kolom utama sejumlah 3 buah, yaitu debit, kredit, dan juga saldo. Adapun untuk kode akun seperti tertulis 111 dan 511 adalah ditetapkan berdasarkan pada standar perusahaan masing-masing. Selanjutnya, pembuatan neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Neraca saldo ialah berisi uraian akun lengkap dengan data saldo pada periode tertentu. Fungsinya adalah untuk validitas data dan mengecek kesamaan data debit dan kredit setelah posting di jurnal dan buku besar. Neraca saldo mencakup semua saldo akun dengan uraian saldo kredit ditulis di kolom kanan dan debit ditulis di kolom sebelah kiri. Jumlah yang dihasilkan antara di kolom debit dan di kolom kredit harus seimbang atau sama. Neraca saldo menjadi sumber rujukan saat hendak membuat laporan keuangan. Berikut adalah contoh neraca saldo sebuah perusahaan. Itulah sedikit penjelasan tentang siklus akuntansi. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.